Makin panas. Akhirnya Prabowo angkat suara. Dia bilang, ada dalang dan kekuatan asing di balik demo ricuh itu. Rizal Ramli tidak terima. Yang diuntungkan itu bukan rakyat, tapi oligarki dan asing. Mereka menikmati profit 20-100 kali. Anda bilang, kami termakan hoax dan belum membaca undang-undang tersebut. Begini Bapak Prabowo, apakah Anda sudah membaca 3 versi undang-undang tersebut? Undang-undangnya saja belum disahkan. SBY pun angkat bicara. Saya prihatin dituduh gerakan demo. Hingga tantang Prabowo dan Polri. Bagaimana jika kita debat terbuka? Penutup, pengamat intelijen menduga provokator demo Undang-Undang Cipta Kerja dibayar pendukung pemerintah. Bagaimana faktanya? Wahai cebong kampret, harusnya sadar karena si Prabowo juga sudah menjadi pembantu Jokowi. Posisi sekarang penguasa melawan rakyat. Kalau kalian penguasa atau pengusaha, ya tidak apa-apa, dukung Omnibus Law. Karena itu menguntungkan kalian. Tapi, kalau kalian cuma rakyat, mending mikir 1000 kali. Akhirnya, setelah hilang tanpa suara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi soal aksi demonstrasi yang dilakukan massa dari berbagai elemen menolak Omnibus Law pada Kamis 8 Oktober. Aksi itu berakhir ricuh, disertai pengerusakan fasilitas umum. Terkait sejumlah massa yang melakukan pembakaran dan aksi anarkisme, Prabowo tidak yakin mereka berasal dari kalangan mahasiswa ataupun buruh. Jadi, coba anak-anak itu pikirkan. Saya tidak yakin ya, itu dari para mahasiswa, pemuda. Ini pasti ada dalangnya. Ini pasti ada yang panas-panasin. Ini dibiayai asing. Wahai Bapak Prabowo, coba kami balik bertanya. Apakah yang dibiayai itu yang demo? Atau yang mengajukan UU Cilaka itu? Kata Prabowo, tidak mungkin seorang patriot mau bakar fasilitas milik rakyat. Kalau mau demo, silahkan, demokrasi itu boleh demo. Tapi, masa bakar milik rakyat? Kata Prabowo dalam sebuah wawancara bersama TVRI, Senin 12 Oktober. Wahai Bapak Prabowo, andaikan saja Anda angkat suara lebih awal, Anda ada di tengah demo, mungkin saja Indonesia akan damai, aman, tanpa kerisuhan. Tapi apa yang Anda lakukan, Pak Prabowo? Apakah Anda ikut menengok bebek? Prabowo sebut, banyak masyarakat yang belum baca naskah lengkap Undang-Undang Omnibus Law. Lah, undang-undangnya saja belum finish. Masih ada 3 versi yang tidak jelas yang mana yang sudah disahkan. Prabowo bilang menyesalkan aksi demo menolak Omnibus Law yang berakhir ricuh itu, sebab ia menilai banyak massa demo yang belum membaca secara lengkap naskah dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi banyak sekarang ini yang kemarin demo belum baca hasil Omnibus Law itu, dan banyak hoax di mana-mana, seolah ini tidak ada. Itu dikurangi, dan saya ingin beri peringatan hoax ini. Berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan, dan saya punya satu keyakinan, ucap Prabowo. Maka dari itu, Prabowo meminta kepada seluruh masyarakat agar menahan diri dan tidak melaksanakan aksi ke jalan, mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir. Himbauan saya kepada teman-teman, kita mengerti ini kesulitan bersama. Kita harus atasi COVID-19 dulu. Masa anjurkan anak-anak muda untuk berdemo. Saya lihat banyak yang tidak pakai masker, dan kalau pakai masker, bersentuhan dengan kawannya terlalu dekat, kata Prabowo. Wahai Bapak Prabowo, yang seharusnya menahan diri itu adalah DPR, adalah teman Anda, Pak Jokowi. Anda benar, seharusnya DPR atasi dulu COVID-19. Tapi Anda jangan jadi pahlawan kesiangan.
Ini sudah terlanjur. Seharusnya Anda mengingatkan Jokowi, terbitkan Perpu, dan semua selesai. Rizal Ramli tidak terima kekayaan oligarki yang naik 20-100 kali lipat. Oligarki yang sudah super kaya diberikan kemudahan konsesi tambang, tanah, dan hutan dengan mengabaikan lingkungan dan hak rakyat lokal. Inilah daging wagyu super. Kekayaan oligarki akan naik 20-100 kali lipat. Itu terjadi karena 12 komite Omnibus Law terkait bisnis tambang dan perkebunan. Bos mah mudah diakali, kata Rizal. Ia menguraikan, memperkaya oligarki tidak perlu memeras lagi buruh yang sudah miskin, tetapi cukup dengan kerakusan, tidak ada habis-habisnya. Itulah mengapa, lanjut Rizal, pendiri-pendiri republik ini tidak mau ikut model kapitalisme ugal-ugalan dan menerapkan Undang-Undang 45 yang berada di tengah. Lebih dari itu, Rizal Ramli mencontohkan kebijakan era Gus Dur. Di saat itu, ia menjadi bagian dari pemerintahan. Pemerintahan kami, Gus Dur, ciptakan lapangan kerja 5 juta per tahun. Jokowi, kurang 1 juta per tahun. Kami tidak pakai omni-omni celaka, pakai kebijakan makro dan korporat yang pro petani, UKM, dan pengusaha nasional. Karena kami policy makers, tidak punya konflik kepentingan. Tegasnya memperingatkan. Oleh karena itu, kami tantang Kapolri, bila perlu Bapak Prabowo ikut bersama. Kami mengajak pihak kepolisian untuk debat terbuka terkait substansi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, agar publik bisa menilai siapa sebenarnya yang menebar hoaks. Klaim Polri patut dipertanyakan karena berdasarkan keterangan anggota DPR RI dan Balek, naskah undang-undang belum dibagikan dan masih diperbaiki. Selain itu, instruksi Kapolri untuk lakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah merupakan pemberangusan hak kebebasan berekspresi di tengah merebaknya kritik dan aksi masyarakat terhadap upaya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan, instruksi Kapolri Idham Aziz tersebut bertentangan dengan hukum dan membuat penyalahgunaan wewenang kepolisian yang mengancam kebebasan berekspresi di tengah meningkatnya penolakan masyarakat luas atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ayo, Bapak Kapolri, sediakan tempat untuk debat oleh Fraksi Rakyat Indonesia atau FRI. Tidak sampai di situ, pengamat intelijen menduga sebenarnya provokator demo Undang-Undang Cipta Kerja dibayar pendukung pemerintah. Pengamat intelijen dan terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analysts CIA, Haris Abu Ulia, menilai ada kelompok penyusup di dalam aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang sengaja ingin ada kerusuhan. Penyusup ini diduga dibayar untuk mengamankan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi, penunggang alias penyusup demo yang memprovokasi kerusuhan, menurut analisa saya, adalah justru elemen-elemen yang bekerja diupah untuk menjaga dan mengamankan rezim dengan segala agenda politiknya, katanya dalam keterangan tertulis Senin 12 Oktober 2020. Haris menjelaskan, pemerintahan Presiden Jokowi jelas saat ini tidak populer dengan berbagai kebijakan yang ditengarai merugikan publik. Situasi dan kondisi itu beresiko dan potensial menjadi hulu dari beragam kontraksi kehidupan sosial politik, ekonomi, dan keamanan. Sosok di balik para provokator itu, kata Haris, tidak menutup kemungkinan adalah tangan-tangan gelap rezim atau loyalis yang mengabdi demi eksistensi pemerintahan Jokowi. Dengan energi yang dimiliki, mendesain itu semua, ujar dia. Ia menuturkan, dari fakta-fakta di lapangan, rekaman video amatir, dan kesaksian banyak demonstran, terlihat jelas ada indikasi pihak-pihak yang kontra terhadap aksi unjuk rasa ikut serta dalam barisan aksi. Mereka hadir dengan agenda dan target yang berbeda. Pola gerakannya di lapangan mengesankan terorganisir, menyusup di barisan demo dengan melakukan aksi provokasi yang memicu rusuh dan anarkisme. Jika dianalisa dari aspek target tujuan penunggangan aksi tersebut,
kata Haris, maka akan ditemukan relevansinya. Kelompok penyusup ini bertujuan menjadikan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja berujung ricuh, sehingga citra positifnya menjadi negatif. Hal ini bisa membuat publik yang tadinya mendukung berubah menjadi mengancam. Di sisi lain, bahkan memberi legitimasi bagi aparat untuk membubarkan demo, tindakan represi, bahkan berujung pada pemindanaan pelaku demonstrasi, ucap dia. Tujuan kedua, menurut Haris, membuat aksi unjuk rasa itu bisa dipolitisir sebagai penyebab kerusuhan. Propaganda bahwa aksi ditunggangi kepentingan kelompok tertentu, misalkan dari barisan sakit hati dan lainnya, dengan mudah bisa dibangun secara masif. Targetnya mendelegitimasi aksi demonstrasi. Ketiga, perlu dicatat, pasca demonstrasi biasanya ada masa cooling down sementara waktu dari para demonstran. Di momen ini, publik akan dialihkan perhatiannya kepada isu-isu sekitar aktor, motif politik demonstrasi, tindak pidana pelaku demo, kerugian material akibat kerusakan fasum, dan sebagainya. Dan publik dikaburkan dari substansi utama, yakni menolak kebijakan rezim yang dianggap zolim, tuturnya. Soal tudingan ini, Tempo berusaha mengonfirmasi kepada tenaga ahli utama Kedeputian Komunikasi Politik KSP Doni Gahral, Adian, dan politikus PDIP Arteria Dahlan. Namun, tidak ada respon. SBN pun menegaskan, dulu saya difitnah, tunggangi aksi bela Islam 411, dan saya tahu siapa pelakunya. Dulu SBY difitnah, kini SBY pun difitnah. SBY memastikan orang yang memfitnahnya karena ingin mendapat penghargaan dari Jokowi. Ini cerita klasik, mereka ingin dapat kredit, tapi dengan cara merusak nama baik orang lain, menjatuhkan orang lain, meski belum tentu berhasil cara-cara itu. Bagaimana menurut pendapat Anda?